Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Rifkia Rahma dari kelompok 3, kelompok Malaysia. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pemilu dan mekanisme pemilu. Nah, menurut negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu adalah sarana untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden atau Wakil Presiden, dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau disingkat juga dengan luber jurdil, sesuai Pancasila dan UUD 1945. Dan menurut UNJ, berdasarkan PO nomor 3 tahun 2022, pasal 1 ayat 13, pemilu di UNJ adalah sarana suksesi kepengurusan Opmawas sebagai uji pelaksanaan demokrasi mahasiswa. Dan kenapa sih harus ada pemilu? Nah, yang pertama, untuk menjalankan peraturan Opmawa, menjadi wujud nyata demokrasi, melakukan degradasi kepengurusan Opmawa agar organisasi tetap berkelanjutan. Dan yang ketiga, landasan hukum. Nah, pemilu UNJ itu mempunyai landasan hukum berlandaskan dengan jenis-jenis pemilu dibagi menjadi dua, yaitu pemilu legislatif dan eksekutif. Nah, pemilu legislatif bertujuan untuk memilih anggota lembaga legislatif mahasiswa, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa di tingkat universitas maupun fakultas. Fungsi utama dari pemilu legislatif ini adalah sebagai lembaga pengawas dan pembuat kebijakan organisasi mahasiswa. Dan yang kedua, pemilu eksekutif digunakan untuk memilih lembaga eksekutif mahasiswa, yaitu ketua dan wakil ketua BEM, baik universitas maupun fakultas. Dan pemilu eksekutif ini berperan menjalankan program kerja dan kebijakan organisasi mahasiswa. Jadi dalam pemilu ada tahap penyelenggaraan pemilu. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Penetapan jadwal dan aturan pemilu oleh panitia seperti KPU atau KPUM UNJ. Sosialisasi kepada calon pemilih dan calon peserta. Yang kedua, peserta dan verifikasi calon, pendaftaran partai politik atau calon legislatif atau eksekutif, verifikasi berkas dan kelayakan calon oleh panitia pemilu. Ketiga, masa kampanye. Calon atau partai menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada pemilih, diharapkan berjalan jujur, terbuka, dan tanpa pelanggaran etika. Dan yang keempat, ada masa tenang. Waktu menjelang pemungutan suara di mana aktivitas kampanye dihentikan, memberi kesempatan pemilih berpikir secara objektif. Dan yang kelima, ada pemungutan suara. Warga atau mahasiswa memberikan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau disingkat sebagai luber jurdil. Yang keenam, penghitungan atau rekapitulasi suara. Suara dihitung secara terbuka dan disahkan oleh panitia penyelenggara. Dan yang ketujuh, penetapan dan pelantikan. Calon terpilih diumumkan secara resmi dan dilantik sebagai hasil sah pemilu.